Suamiku selalu menghinaku, menganggap aku istri benalu. Episode 1. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum. Suara pintu dibuka, terdengar dari arah ruang depan saat aku sibuk mencuci piring di dapur. Aku menoleh sekilas. Air masih mengalir membasahi tanganku. Jam dinding di dapur menunjukkan pukul 4. Tumben sekali. Biasanya Mas Sahrul baru pulang pukul 5. Bahkan kadang sampai pukul 6 sore. Waalaikumsalam. Tumben Mas sudah pulang, ucapku sambil menyekat tangan dengan handuk kecil di dekat wastafel. Hari ini ada meeting direksi. Semua level di bawah direktur dipulangkan lebih awal. Jawabnya singkat sambil melepas dasi dan kemejanya. Gerakannya cepat, seakan ada beban yang berat yang ia pikul. Mas belum makan? Mau makan dulu? Tanyaku sambil mendekatinya. Enggak, aku mau mandi aja dulu. Habis itu aku mau istirahat. Jawabnya dengan nada datar. Aku hanya mengangguk. Kebiasaan. Mas Sahrul memang sering begitu. Cuek dan seolah-olah aku hanya bayangan yang tak perlu ia perhatikan. Namun hatiku tetap berusaha sabar. Oh iya, ini jatah uang bulananmu, katanya sambil menyerahkan 10 lembar uang 100 ribuan yang sudah ia hitung sebelumnya. Gerakannya kaku, tanpa sedikit pun senyum di wajahnya. Aku menatap uang itu sejenak, lalu berkata, "Gak usah mas, kamu saja yang atur keuangan. Bukankah selama ini kamu bilang aku boros dan gak bisa ngatur uang? Jadi lebih baik semuanya di tanganmu mas. Yang penting kebutuhan aku dan anak-anak terpenuhi." Mas Sahrul menghentikan gerakannya. Tatapannya penuh heran bercampur kesal. "Kenapa? Kamu sudah gak butuh uang lagi? Sok-sokan banget kamu." Aku hanya tersenyum tipis sambil berlalu, malas melanjutkan pembicaraan yang pasti hanya akan berujung pada ocehan dan debat kusir. Hatiku sudah lelah, Mas. Lelah mendengar keluhanmu tentang hal yang sama, dan aku selalu kalah karena kamu yang memegang kuasa. Dasar istri belagu, dikasih uang belanja malah menolak. Awas kalau nanti kamu minta uang lagi. Gak bakalan aku kasih sepeser pun, teriaknya dari belakang. Aku menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Tidak ada gunanya membalas. Ada apa sih ribut-ribut, Rul? Gara-gara Risa lagi ya? Suara lantang ibu mertuaku terdengar dari arah pintu rumah. Langsung menuduhku tanpa tahu duduk perkaranya. Ya, meski kami tidak tinggal serumah, ibu mertuaku selalu datang ke rumahku untuk sekedar meminta uang pada Mas Sahrul, atau kadang malah menitipkan baju untuk dicuci. Ya iyalah bu, siapa lagi kalau bukan Riza? Dasar istri gak berguna, bisanya cuma numpang hidup, belagu pula. Haduh, memang ya istrimu itu begitu, bisanya cuma ngurus anak, mana ngerti dia capeknya cari duit. Kerja juga gak pernah kok. Aku hanya bisa diam, menahan perih yang sudah terlalu sering menghantam hatiku. Sudah terbiasa. Telingaku bahkan seakan kebal. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka tidak tahu kalau aku punya uang sendiri. Ya, diam-diam aku menjadi reseller kosmetik secara online. Aku sengaja menyembunyikan diri dalam bisnis ini agar bisa mandiri. Karena aku tahu aku tidak bisa terus-menerus mengandalkan gaji Mas Sahrul. Hasilnya selama ini lumayan. Bahkan akhir-akhir ini permintaan dari konsumen semakin banyak. Yang membuatku lega adalah aku tidak perlu modal besar. Dengan sistem dropship dari distributor terpercaya, semua pengiriman sudah diatur oleh mereka. Aku hanya perlu fokus memasarkan produk secara virtual. Mas Sahrul dan ibu mertuaku tidak pernah tahu soal itu.
Aku hanya ibu rumah tangga yang tak tahu apa-apa selain mengurus anak. Padahal hasil jualanku cukup signifikan. Dari setiap produk yang aku jual, aku mendapatkan komisi hingga 25%. Bahkan kadang lebih. Dari uang itulah aku sering menambal kekurangan kebutuhan rumah. Namun semua itu aku lakukan dalam diam. Setiap kali Mas Sahrul berangkat bekerja, aku mulai menjalankan bisnis ini sambil merawat kedua anakku. Tapi di mata ibu mertuaku, aku hanya terlihat seperti perempuan yang sibuk bermain ponsel. Karena itu ia selalu menganggapku tidak berguna. Bahkan sering menyebutku sebagai benalu bagi anaknya. Aku tersenyum getir. Ya, kalian tidak tahu saja, dan aku pun tidak ingin kalian tahu. Setelah mandi, Mas Sahrul duduk di kursi tengah sambil menyalakan televisi. Aroma rokok dari putung yang baru saja dia nyalakan segera memenuhi ruangan. Ia bersandar santai, lalu memanggilku. "Riz, buatkan aku kopi. Gulanya sedikit saja," katanya sambil melirik ke arahku yang tengah sibuk dengan ponsel. Aku mendongak sekilas, tidak terlalu terganggu. Fokusku masih tertuju pada layar ponsel. Bulan ini aku memang sedang mengejar intensif penjualan terbaik dari bisnis kosmetik onlineku. Rewardnya cukup besar, yang tentu saja akan menjadi pencapaian besar untukku. "Kopi ya, Mas?" tanyaku datar sambil melirik ke dapur. "Tapi kopinya tinggal sedikit, Mas. Mungkin cuma cukup buat satu seduhan lagi. Itu pun gulanya juga habis. Kalau mau ngopi, Mas beli gula dulu ya ke warung." Mas Sahrul mendengus kesal. Ekspresinya jelas menunjukkan rasa tidak senang. Dia mematikan rokoknya di asbak, lalu bangkit untuk mengambil dompet. "Mas, tunggu sebentar," ujarku sebelum dia sempat melangkah keluar. "Apalagi, Riza?" Dia berbalik dengan tatapan setengah jengkel. "Sekalian belanja sembako buat sehari-hari ya, Mas." "Hah? Kenapa nggak kamu saja sih yang belanja? Kan sudah aku bilang, Mas, kamu yang atur sendiri uangnya. Bukankah selama ini kamu yang bilang kalau aku boros? Nah, sekarang biar kamu sendiri ya yang belanja, jadi tahu seberapa banyak kebutuhan kita." Mas Sahrul menghela nafas panjang. "Ya sudah, apa saja yang mau dibeli?" Aku tersenyum kecil. Akhirnya dengan sigap, aku langsung menuliskan daftar kebutuhan pokok yang memang sudah lama ingin kutambahkan ke pengeluaran bulanan. Kali ini aku tidak akan membiarkan dia meremehkan betapa banyaknya kebutuhan rumah tangga kami. "Ini, Mas," kataku sambil menyerahkan secari kertas. Dia memandang daftar itu dengan mata menyipit, lalu membacanya satu persatu. Wajahnya berubah antara heran dan frustasi. "Sebanyak ini? Jangan-jangan kamu sengaja ya nambah-nambahin buat kebutuhan pribadimu sendiri?" tudingnya. Aku menggeleng pelan, lalu berkata dengan nada tenang. "Apanya yang ditambah, Mas? Baca baik-baik, ada nggak di situ kebutuhan pribadiku? Yang kutulis semuanya untuk keluarga kita, Mas. Beras, minyak, susu anak-anak, popok, sabun, odol, sampo, sampai kebutuhan harian seperti tagihan air dan listrik. Itu baru kebutuhan bulanan, Mas. Belum belanja sayuran dan lauk pauk sehari-hari." "Aduh," Mas Sahrul mendengus keras. "Harusnya kamu bisa lebih berhemat." "Itu semua sudah paling hemat, Mas," jawabku. Kali ini sedikit tajam. "Mau dikurangin apa lagi?" "Beras? Ya silahkan kalau kamu tidak mau makan. Nggak apa-apa kok. Aku dan anak-anak sudah biasa puasa. Cuma kamu kan nggak sadar kalau selama ini kami kekurangan." Dia mendelik kesal, tetapi tidak menjawab lagi. Dengan langkah berat, dia keluar rumah, meninggalkan suasana yang masih penuh ketegangan. Aku hanya menggeleng pelan. Semua ini sudah terlalu biasa. Setelah dia pergi, aku kembali fokus ke layar ponselku, dan dunia online adalah pelarianku, tetapi sekaligus sumber kekuatanku.
Anak-anak sudah tertidur pulas di kamarnya. Dan malam ini, aku akan memanfaatkan waktu untuk mempelajari strategi baru agar bisnis kosmetikku semakin berkembang. Diam-diam aku merasa bangga pada diriku sendiri. Tidak peduli berapa banyak yang meremehkanku. Aku tahu bahwa aku sudah berjuang untuk keluarga ini dengan cara yang mereka tidak pernah ketahui. Jika Mas Sahrul dan mertuaku masih menganggapku tidak berguna, biarkan saja. Suatu saat nanti, hasil kerja kerasku akan berbicara. Malam itu aku berdiri di depan kamar si kembar, Faiz dan Faza. Sebelum masuk, aku memastikan tidak ada suara dari arah ruang tengah. Mas Sahrul tidak pernah menginjakkan kaki ke kamar ini, jadi aku yakin semua rahasiaku aman di sini. Di sudut kamar, 3 kardus besar tersusun dengan rapi. Kardus-kardus itu bukan sekedar tempat penyimpanan barang rongsokan, melainkan simbol perjuanganku. Isinya adalah kosmetik yang aku kumpulkan sedikit demi sedikit. Sebagian ku beli dari dropshipper. Sebagian lagi hadiah dari brand yang memintaku menjadi endorse produk mereka. Dengan semua itu, aku punya impian besar, membuka toko kosmetik sendiri. Aku ingin bisnis ini berkembang dan menjadi bukti nyata bahwa aku mampu berdiri di atas kakiku sendiri, tanpa harus mengemis pada gaji Mas Sahrul. Sebagai seorang istri dan ibu, aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa membangun sesuatu dengan tanganku sendiri. Namun aku tahu perjuanganku belum selesai. Barang-barang yang aku kumpulkan ini hanyalah awal. Aku masih butuh waktu, mungkin beberapa bulan lagi, sebelum aku bisa menunjukkan hasil jerih payahku selama ini yang aku simpan rapat-rapat dari mereka. Deru mobil yang memasuki halaman membuyarkan lamunanku. Mas Sahrul akhirnya pulang. Klaksonnya menggema, memecahkan kesunyian malam. Aku melirik jam dinding, lalu mengerit. Seharusnya dia tidak perlu lama jika hanya pergi ke warung terdekat. Bel rumah berbunyi, dan aku segera membukakan pintu. Di baliknya, Mas Sahrul berdiri dengan wajah masam, membuka beberapa kantong belanjaan besar di kedua tangannya. Tekor kalau kayak gini terus, gerutunya sambil melangkah masuk. Ada apa sih, Mas? Tanyaku, mencoba menahan senyum yang hampir merekah. Dia melemparkan nota belanjaan ke meja di ruang tengah. Mataku melirik angka total di bagian bawah kertas itu. 800.000 rupiah habis dalam sekali belanja. Aku nyaris terkikik. Emang enak, pikirku dalam hati. Makanya, jangan sekali-kali menghinaku atau menganggap aku boros. Aku memeriksa belanjaannya satu persatu. Daftar yang kutulis terpenuhi dengan baik. Bahkan ada beberapa barang tambahan yang jelas-jelas bukan kebutuhan kami, seperti kopi premium dan cemilan favoritnya. Kok bisa belanjaannya sebanyak ini? Tanyanya dengan nada frustasi. Kan sudah aku bilang, Mas, itu belum semuanya. Lauk, sayuran, dan bumbu dapur belum kamu beli, Mas. Jawabku santai. Dia menggerutu lagi. Ekspresinya semakin tidak puas. Sudahlah, dah capek kerja di kantor, capek juga di rumah. Disuruh belanja ini itu. Kamu aja nih yang ngatur keuangan. Aku menggeleng pelan, lalu menjawab dengan nada tenang. Gak mau, Mas. Kamu sendiri kan yang bilang kalau aku gak becus jadi istri. Tidak apa kalau aku gak dikasih uang sama kamu. Yang penting kebutuhan pokok terpenuhi. Daripada terus-menerus dimaki, aku lebih baik begini saja, Mas. Aku membawa belanjaan itu ke dapur, menyimpannya di tempat yang sesuai sambil mendengarkan gerutu Mas Sahrul yang tak kunjung berhenti. Aku sudah capek-capek kerja, masih harus ngurusin kayak ginian. Kamu yang di rumah aja tinggal ongkang-ongkang kaki sambil menikmati uangku. Aku berhenti sejenak, lalu menatapnya dari balik pintu dapur. Siapa yang menikmati uangmu, Mas? Yang jelas bukan aku ya. Kamu saja cuma kasih aku jatah 1 juta per bulan. Gimana ceritanya menikmati uangmu? Itu pun aku tambal sendiri dengan uang hasil kerjaku yang kamu gak pernah peduli. Mas Sahrul terbungkam.
Mungkin dia sadar. Kalau tidak sadar juga, berarti dia sudah tidak waras. Ada alasan kenapa aku lakukan ini padanya. Setiap hari aku selalu dimaki-maki. Entah soal makanan yang terlalu sederhana, atau soal anak-anak yang berisik dan ribut. Aku sudah capek, muak sekali mendengarnya. Hampir menyerah dan ingin pulang saja ke rumah orang tuaku. Tapi jauh sekali di luar pulau. Harus punya dana yang banyak untuk pulang. Sedangkan uang yang aku kumpulkan pun lama-lama habis untuk menutupi kebutuhan. Kemarin-kemarin mungkin aku masih bisa ikhlas menjalani ini semua. Menambal sulam kebutuhan keluarga dengan uang jualanku. Karena aku pikir gaji Mas Sahrul memang sedikit. Tapi tidak setelah aku mengetahui kenyataannya. Aku mengingat kembali kejadian beberapa hari yang lalu, di mana ada kabar baik Mas Sahrul diangkat jadi manajer. Mas, katanya kamu akan diangkat menjadi manajer ya? Aku mau uang belanjaku ditambahin ya Mas. Harga kebutuhan pokok semakin hari semakin mahal. Bisa kan Mas? Tidak ada sahutan apapun dari mulut Mas Sahrul. Dia bergeming. Pandangannya hanya fokus pada benda berlayar pipih itu. Mas, kamu dengar aku kan? Dia menoleh ke arahku dengan tatapan tajam. Tidak, uang belanjaanmu seperti biasa. 1 juta per bulan. Tukasnya dengan nada garang. Tapi Mas, tidak ada tapi-tapian. Urus rumah saja yang benar. Gak usah banyak nuntut. Jadi istri kok gak bersyukur banget sih? Adikku masih butuh biaya buat kuliah. Apalagi sebentar lagi dia akan wisuda. Aku gak bisa menghambur-hamburkan uang untuk keperluan yang tidak penting. Seketika aku terdiam. Aku hanya pasrah. Mendengar ucapannya sudah tentu ia akan berbicara panjang lebar mengenai keluarganya. Memang Mas Sahrul adalah tulang punggung keluarga. Dia menghidupi ibunya yang janda dan adiknya yang sekarang duduk di bangku kuliah. Bahkan kakaknya pun turut jadi tanggungannya. Padahal dia sudah punya suami. Jujur aku memang keberatan untuk hal itu. Apalagi dia tidak terbuka tentang apapun terhadapku. Pun mengenai gajinya. Aku hanya ingin ia terbuka dan bersikap adil pada kami. Ia sempat keceplosan bicara kalau sekarang ia menjabat sebagai seorang manajer. Aku tidak tahu seberapa besar gajinya. Mas Sahrul hanya menjatahku 1 juta per bulan. Dan itu harus cukup. Aku harus putar otak bagaimana caranya mengatur keuangan ini. Bayar listrik, air, kebersihan lingkungan, sudah termasuk di dalamnya. Bahkan uang jajan Faiz dan Faza, anak kembar kami yang berusia 5 tahun, termasuk dalam jatah uang belanjaanku. Sore itu sambil menunggu Mas Sahrul pulang kerja, aku melipat baju cucianku hari ini dan aku letakkan lipatan baju Mas Sahrul di dalam lemari. Tiba-tiba tanpa sengaja, sebuah kertas jatuh ke lantai. Aku meraihnya. Karena penasaran, jadi aku membukanya. Isinya tentang struk gaji seorang manajer. Di sana tertulis angka 10 juta. Aku hanya mampu menelan ludah. Gaji suamiku sebesar ini, tapi dia hanya menjatahku 1 juta rupiah. Kemana perginya sisa gajinya itu selain diberikan kepada keluarganya? Tanpa terasa, air mataku meleleh. Kenapa aku harus mengetahui kenyataan ini? Kalau ternyata begitu menyakitkan, ku taruh kembali kertas itu di bawah lipatan bajunya. Riza, mana makanannya? Teriak suara dari luar. Rupanya Mas Sahrul sudah pulang dari kantor. Aku meringsut menemuinya. Hari ini aku memang tidak masak. Aku malu kalau harus berhutang kembali ke warung. Uang penghasilanku dari jualan onlineku belum juga turun, karena baru ku ambil seminggu yang lalu. Itu pun menipis. Mas Sahrul menatapku tajam. Maaf Mas, aku hari ini gak masak. Hanya masak nasi saja. Jatah uang bulanan sudah habis. Apa? Kamu kok boros banget sih jadi istri? Gajianku kan masih 3 hari lagi. Dan kamu menghabiskannya secepat itu. Omelnya lagi. Dia meletakkan tudung saji itu dengan kasar. Uangnya buat bayar SPP Faiz sama Faza Mas.
Sudah nunggak 2 bulan dan harus dilunasi. Sebelumnya aku kan sudah minta sama Mas. Tapi, alah, malu-maluin aja kamu jadi istri. Mas Sahrul berlalu, menghentakkan kakinya dengan kasar. Brak, pintu kamar tertutup dengan rapat, membuat Faiz dan Faza yang sedang bermain di belakang berlari ke arahku. Bahkan mereka menangis karena kaget. Makanya, aku itu gak percaya kalau kamu bisa ngatur uang. Dikasih segitu saja, borosnya minta ampun. Beginilah, begitulah, dan banyak alasan lainnya. Hardiknya lagi muncul dari balik pintu. Mas, tolong jangan marah-marah di depan anak-anak, Mas. Dia mendelik ke arahku, lalu beralih menatap si kembar yang sedang memeluk kakiku ketakutan mendengar amarah sang ayah. Dasar istri tidak berguna yang masih terdengar jelas di telinga. Tanpa sepatah kata pun, Mas Sahrul berlalu pergi meninggalkan rumah. Rasa sesak kembali memenuhi rongga dadaku. Sakit. Ia kerap sekali menghinaku seperti ini. Ya, aku di sini seperti hidup menumpang di rumah suami. Rasanya sudah sangat lelah. Bagaimana caranya mengimbangi sikap suamiku dan tetap waras menjaga anak-anak? Dulu mungkin aku terlalu cinta padanya. Tapi lama-kelamaan, rasa cintaku sudah mati. Terkikis jauh di dasar hati. Tapi bisakah aku tetap bertahan selamanya seperti ini? Bunda, kenapa ayah marah-marah terus sih? Tanya Faza dengan polos. Aku mencoba tersenyum, memeluk keduanya dengan hangat. Merekalah yang membuatku masih bertahan. Ayah sedang banyak pekerjaan di kantor. Faiz sama Faza harus nurut ya. Jangan bikin ayah marah-marah lagi. Baik, Bunda. Ayo, mendingan kalian mandi dulu ya. Habis itu nanti kita makan bersama-sama ya, kataku. Menjelang maghrib, aku memasak nasi goreng untuk mereka. Kami bertiga makan begitu bahagia, walaupun dengan hanya menu nasi goreng yang seadanya. Sampai ba'da Isya, Mas Sahrul tak kunjung kembali. Kalau seperti ini, dia pasti akan bermalam di tempat ibunya, yang memang jarak rumahnya hanya beberapa meter dari rumah kami. Keesokan paginya, tepat pukul 6 pagi, Mas Sahrul sudah pulang. Mungkin dia juga akan bersiap-siap berangkat bekerja. Karena pakaiannya masih di rumah, jadi terpaksa dia pulang. Mas, kamu tadi malam kemana saja? Udah, gak perlu banyak tahu. Aku masih pusing, katanya. Dia bergegas ke kamar mandi, lalu menelpon seseorang. Tasya, Mas udah transfer ya uang bonus buat kamu sama ibu. Belikan apa saja yang kalian suka, ucap Mas Sahrul berbicara di telepon. Aku menyimaknya sekilas. Berarti uang bonus Mas Sahrul sudah turun. Tapi kenapa dia tidak bilang padaku? Gegas aku menghampirinya. Uang bonusnya sudah turun ya, Mas? Tanyaku dengan penuh harap. Aku ingin agar dia memberiku sedikit. Ia menoleh sekilas, cuek, lalu kembali sibuk dengan benda pipih di tangannya. Aku juga mau, Mas. Pengen dibeliin gamis. Gamis lamaku sudah pada jelek kayak gini. Buat Faiz sama Faza juga, Mas. Baju mereka juga sudah pada kekecilan. Gak usah neko-neko deh. Kalian itu di rumah saja. Sok-sokan mau beli baju baru. Pakai saja baju yang ada. Jangan hambur-hamburkan uang. Tapi Mas, brak. Mas Sahrul justru menggebrak meja, hingga membuat Faiz dan Faza bercinggu kaget dan menangis saat keduanya sedang memakai baju sekolah mereka. Urus saja tuh anak-anakmu yang rewel itu. Berisik. Andai kamu tahu, aku makin terluka karena tuturmu. Hatiku seakan mati rasa, karena luka yang kamu tinggalkan sangat membekas di hati dan semakin terasa sesak di dada. Netraku memanas, dan tanpa kompromi lagi, butiran bening ini lolos begitu saja. Andai saja aku punya keberanian untuk pulang ke kampung halamanku, ke rumah orang tuaku. Biarpun orang tuaku tak mampu, tapi mereka tidak menghinaku dan merendahkanku seperti ini.
Hanya saja mereka jauh di luar pulau. Uangku tidak cukup untuk ongkos kami pulang bertiga. Aku dan kedua anakku. Mas Sahrul mana mau dia pulang ke rumah orang tuaku, Gubuk Reot dan Kumuh. Sungguh aku sangat rindu pada mereka. Sudah 6 tahun tidak pulang semenjak dipersunting oleh Mas Sahrul. Hanya berkabar lewat panggilan telepon. Karena di sana, Bapak hanya punya handphone jadul. Ah, Mas, andai saja kamu mengerti isi hatiku, menahan rindu itu sangat berat. Sama beratnya seperti memikul kebutuhan hidup ini sendirian. Pagi itu setelah menunaikan sholat subuh, aku langsung bergerak ke dapur. Hari-hariku selalu dimulai dengan rutinitas ini, mencuci pakaian suamiku dan anak-anak. Namun ada satu hal yang sering membuatku muak. Ibu mertuaku kerap datang dengan satu keranjang besar penuh cucian dan menyerahkannya padaku begitu saja. Dulu aku hanya diam dan menunduk, menerima semuanya tanpa protes. Tapi tidak lagi. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri. Aku bukan babu gratisan. Jika dia mencoba lagi, aku akan menolaknya dengan tegas. Di halaman belakang rumah, aku mulai merapikan tanaman sayuranku. Kangkung, bayam, daun kelor, tomat, cabai, hingga bawang merah tumbuh subur di sana. Sayuran-sayuran itu sering menjadi penyelamat untuk menu makan kami. Tak jauh-jauh dari sayur bening yang sederhana, tapi setidaknya cukup untuk menekan biaya hidup yang semakin menghimpit. Suara langkah berat mendekat. Aku menoleh dan melihat Mas Sahrul berdiri di ambang pintu dapur. "Kamu belum masak sarapan ya, Riz?" Tanyanya dengan nada dingin. "Sudah, Mas. Baru masak nasi doang," jawabku singkat. "Beli lauk sana. Mas sendiri saja ya yang beli," kataku sambil terus merapikan dapur. Dia mendengus kesal. "Ih, aku kan harus siap-siap berangkat ke kantor." Aku menoleh padanya, menahan amarah yang mulai membuncah. "Ya sudah, mana uangnya, Mas? Kamu mau makan apa?" "Ayam goreng sambal terasi," jawabnya singkat. "Oke." Mas Sahrul mengeluarkan selembar uang 50.000 dari dompetnya dan menyerahkannya padaku. Aku menatap uang itu sambil mendengus dalam hati. Dasar pelit. Aku mengambil dompetku dan berjalan ke depan, menuju tempat abang tukang sayur yang biasanya sudah mangkal. Untung saja, pagi ini dia sudah ada di tempat biasa. 1 kilo ayam ya sama bumbu dapurnya, Bang, kataku sambil memilih. "Mbak Riza tumben beli ayam?" Celetuk suara yang sudah kuhafal. Bu Marni, si ratu gosip kompleks perumahan. Biasanya kan cuma ambil tempe 1 potong atau tahu sebungkus. Tumben sekarang beli ayam, dah gak ngirit lagi ya, Bu? Tanyanya dengan nada sinis. "Ngirit apa pelit? Buat makan aja kok disayang-sayang. Padahal suaminya kan punya pekerjaan yang bagus, punya mobil lagi," sahut Bu Ita yang ikut nimbrung. "Iya ya, padahal ibu mertuanya pakaiannya necis, gaul, punya banyak perhiasan lagi. Kok Mbak Riza, istrinya malah seperti ini sih? Mirip sekali seperti babunya." Aku hanya tersenyum kecil, menahan keinginan untuk membalas. Mereka tidak tahu apa yang aku alami. Mereka pikir aku menikmati uang suamiku. Padahal kenyataannya, aku ini lebih cocok disebut istri seorang kuli, bukan manajer. Makan seadanya, hidup sederhana hingga mereka menganggapku sebelah mata. "Sudah, Bang, totalnya berapa ya?" tanyaku pada abang tukang sayur, mencoba mengabaikan komentar mereka. 45.000, Mbak. Aku menyerahkan uang 50.000 yang tadi diberikan oleh Mas Sahrul. "Ini, Bang, boleh minta ditulis, Bang, notanya?" Abang tukang sayur mengangguk sambil tersenyum. "Bisa, Mbak." "Halah, timbang belanja begitu aja minta dinota. Perhitungan banget sih." Bu Marni kembali mencela, kali ini dengan suara lebih keras. Aku menoleh dan menatapnya dengan tenang.
Bukan aku yang perhitungan, Bu, tapi suamiku. Jadi aku harus pakai nota ini biar dia percaya kalau aku nggak bohong. Mereka terdiam. Tatapan mereka berubah. Entah iba atau sekedar bingung. Aku tidak peduli. Ini Mbak, kembaliannya Rp5.000. Total belanjanya Rp45.000 ya. Ini notanya juga. Ujar abang tukang sayur sambil menyerahkan uang kembalian dan secari kertas kecil. Makasih ya bang. Permisi ibu-ibu. Ucapku sopan sebelum berlalu meninggalkan mereka. Para ibu-ibu itu mengangguk. Mereka memandangku dengan tatapan tak biasa. Iba mungkin, atau entahlah. Aku masuk ke dalam rumah, kembali berkutat di dapur. Sedangkan Faiz dan Faza, ia sudah mandi sendiri. Ya, aku sangat bersyukur memiliki anak-anak penurut dan mau mengerti kondisiku. Ayahnya, dia tak sekalipun memperhatikan anak-anaknya. Ia selalu berpikir kalau anak-anaknya adalah tanggung jawab ibunya. Kulihat Mas Sahrul sudah rapi dan wangi. Ia memang keren dan ganteng, tapi sayangnya sikapnya terlalu perhitungan. Kadangkala kasar dan suka membentak. Ingin sekali berpisah darinya, tapi lagi-lagi terkendala oleh biaya. Di sini, tinggal di dekat keluarga suami, aku selalu mendapatkan ceramah agar menjadi istri yang baik, menurut pada suami dan lain sebagainya. Mereka pikir selama ini aku apa? Apakah aku ini jahat? Ya sudah, akan kubuat jahat sekalian. Mana kembaliannya? Tegur Mas Sahrul. Tanpa banyak bertanya, ku ambil uang Rp5.000 itu lalu kertas nota padanya. Hah? Semahal ini? Mau makan enak kan mas? Ya memang segitu harganya. Ih, bisa tekor terus-menerus kalau begini terus. Ya sudah, kalau masih nggak percaya besok belanja sendiri saja ya mas. Sudah mateng belum? Tanya Mas Sahrul. Tunggu mas, sebentar lagi. Memangnya gampang apa masak ayam langsung matang? Kan butuh proses lebih dulu. Selesai masak, justru Mas Sahrul kembali mengomel. Lelet banget sih kamu jadi istri. Keburu siang makanan gak ada yang matang. Aku bisa telat ke kantor nih. Dah lah, aku langsung berangkat saja. Ujarnya, kemudian langsung meloyor pergi begitu saja. Kuhela nafas dalam-dalam. Menyadari memang wataknya seperti itu. Aku harus tahan sampai aku mengumpulkan uang agar bisa pulang ke rumah orang tuaku. Bun, aku lapar. Aku tersenyum. Anak-anakku akan selalu menerimaku apa adanya. Ayo sayang, kita makan. Bunda udah masakin makanan enak buat kalian. Wah, asik. Keduanya makan dengan lahap. Ya, makanan seperti ini sangat mewah bagi mereka. Padahal menu seperti ini sudah terbiasa ada di rumah ibu mertuaku. Tapi selama ini, ibu mertuaku tidak pernah menawari kami. Justru suamiku yang sering makan di sana, lalu menjelek-jelekanku karena aku tidak becus mengatur keuangan. Sungguh miris, padahal uang bulanan dari dia saja tidak pernah cukup untuk kebutuhanku selama ini. Di tengah perjalanan mengantarkan anak-anakku sekolah, aku bertemu dengan perempuan bermulut cerewet. Siapa lagi kalau bukan ibu mertuaku? Riz, tadi pagi Sahrul berangkat tanpa sarapan dulu ya? Kamu itu bagaimana sih? Malas banget jadi istri. Aku tidak ingin berlarut-larut jadi bahan omelannya. Berlalu begitu saja sembari menggandeng kedua anak-anakku. Dasar gak sopan. Orang tua lagi ngomong malah ditinggal pergi begitu saja. Dasar menantu durhaka. Benar ya kata Sahrul, kamu itu bukan istri idaman. Terpaksa ku hentikan langkahku. Harusnya ibu juga bilang sama Mas Sahrul, apakah dia sudah menjadi suami idaman bagi istrinya. Sekarang kamu sudah berani ya menjawab. Maaf ya Bu, saya permisi. Kutinggalkan ibu mertuaku yang masih mengomel sendiri. Kacau sekali. Berkali-kali dihina dan dicaci maki membuatku ingin melawan saja. Memangnya aku ini sampah,
selalu dipandang sebelah mata hanya karena aku tidak bekerja. Faiz sama Faza seperti biasa ya. Ibu cuma ngantar sekolah sampai di sini saja. Nanti pulangnya sendirian ya. Tapi hati-hati ya nak. Kalau ada orang asing yang mau mengajak Faiz sama Faza pulang, jangan mau ya. Langsung saja lapor ke Bu Guru. Iya Bunda. Anak-anak baik. Semoga belajarnya lancar ya dan ilmunya bermanfaat. Maafkan Bunda belum bisa maksimal memperhatikan kalian. Baik Bunda. Sekolah TK anakku tidak jauh dari rumah. Masih dalam satu kompleks perumahan. Jadi aku tidak perlu khawatir. Ibu gurunya pun kenal denganku. Usai mengantarkan Faiz dan Faza ke sekolah, aku kembali pulang dengan langkah ringan. Banyak pekerjaan yang menungguku di rumah, tapi aku memilih untuk tidak merenungi nasibku. Hidup ini mungkin tidak selalu mudah, tapi aku yakin aku kuat. Aku pasti bisa keluar dari zona ini dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Saat aku hendak masuk ke dalam rumah, suara teriakan memanggilku terdengar dari kejauhan. Mbak Riza! Mbak Riza! Suara itu terdengar jelas. Aku menoleh dan melihat Bu Tuti berjalan tergopoh-gopoh menghampiriku. Di tangannya tergenggam kantong plastik besar, seolah dia baru saja selesai belanja. Iya Bu, ada apa ya? Tanyaku sambil tersenyum. Tadi pagi saya lihat status WhatsApp-nya Mbak Riza. Ternyata Mbak Riza jualan kosmetik ya, katanya dengan antusias. Oh iya Bu, kebetulan saya lagi nyetok di rumah, jawabku sambil tersenyum ramah. Alhamdulillah Mbak, pas banget nih, saya lagi cari pelembab sama pencuci muka. Boleh lihat barangnya Mbak? Tentu saja dong Bu, ayo kita lihat di rumah, ajakku sambil membuka pintu dan mempersilahkannya masuk. Aku berjalan ke kamar Faiz dan Faza, tempat aku menyimpan kardus kosmetik yang berisi produk dari merek terkenal dan terpercaya. Ini memang bagian dari rencanaku untuk menambah penghasilan. Sambil membuka kardus, aku menjelaskan berbagai produk kepada Bu Tuti. Wah, kosmetiknya bagus-bagus semua ya Mbak. Bu Tuti nampak kagum sambil memegang salah satu produk. Iya Bu, saya pilih merek-merek terbaik supaya pelanggan puas Bu, kataku meyakinkannya. Kalau begitu, saya ambil pelembab ini sama pencuci muka ya Mbak, katanya sambil menunjukkan dua produk. Silahkan Bu, terima kasih banyak ya, ucapku senang. Bu Tuti tersenyum lebar. Mbak Riza, yuk ikut saya ke rumah. Saya mau tunjukkan barang-barang ini ke Ibu Seli sama Bu Dian. Pasti mereka juga tertarik. Kalau dari merek terkenal begini, pasti mereka suka Mbak. Aku mengangguk, dan kami berjalan bersama ke rumahnya. Bu Tuti memang dikenal sebagai ibu-ibu yang aktif di berbagai acara di kompleks, mulai dari pengajian hingga senam pagi. Dalam hati aku menyesal tidak mempromosikan produk ini sejak dulu ke ibu-ibu kompleks. Bukankah mereka pasar yang potensial? Selain itu, ini juga membuatku lebih dikenal di lingkungan tempat tinggal. Sesampainya di rumah Bu Tuti, ternyata bukan hanya Bu Seli dan Bu Dia yang sudah menunggu di sana. Ada beberapa ibu-ibu lain yang langsung tertarik melihat produk kosmetikku. Satu persatu mereka bertanya, mencoba dan akhirnya membeli berbagai produk yang kutawarkan. Wah, Mbak Riza, ini produknya bagus banget Mbak. Nanti kalau stoknya ada lagi, kabari saya ya Mbak, kata Bu Seli. Pasti dong Bu. Terima kasih banyak ya, jawabku. Hampir 1 jam aku berada di rumah Bu Tuti, melayani ibu-ibu komplek yang antusias. Alhamdulillah, hari ini produkku laris manis. Saat aku hendak pamit, Bu Tuti menghentikanku. Oh iya, tunggu sebentar Mbak, katanya sambil masuk ke dapur. Tidak lama kemudian, dia kembali dengan kantong plastik berisi cemilan. Ini buat si kembar ya Mbak, semoga mereka suka, katanya sambil menyerahkan kantong itu padaku. Alhamdulillah,
Terima kasih banyak ya Bu Tuti. Saya pamit dulu ya, ucapku tulus. Bu Tuti tersenyum ramah. Hari ini aku bersyukur bertemu dengan Bu Tuti, seorang ibu yang hangat, bukan tipe yang sibuk bergosip. Langkahku terasa lebih ringan saat berjalan pulang. Di tengah segala kesulitan, ada secercah harapan yang mulai tumbuh. Sore harinya sepulang kerja, Mas Sahrul langsung marah-marah tak jelas padaku. Riz, ngapain kamu pasang status jualan kayak gitu? Udah gak ada kerjaan lain ya? Ucap Mas Sahrul dengan nada menyentak. Aku tertegun mendengarnya. Apa saja yang aku lakukan selalu salah di matanya. Memangnya kenapa sih Mas? Gak ada yang larang kan? Aku yang melarang, Riz. Kamu itu malu-maluin aku jadi suami. Istri manajer masih aja jualan. Malu aku, Riz. Dicibir saudara kalau aku gak bisa atur istri. Mas, yang penting kan halal. Aku juga pingin kok punya uang sendiri. Kalau kamu memberiku uang lebih, mungkin aku gak akan repot-repot seperti ini, Mas. Alah, kamu ini sekarang kalau dibilangin ngeyel ya. Mana jualannya gak bermutu lagi. Kamu seperti melempar kotoran ke wajahku. Kamu kayak gak ada kerjaan lain saja. Melamar kerja kayak di kantor. Ya, itulah yang aku takutkan selama ini. Suami pasti marah kalau aku ketahuan jualan. Dia malu, dia gengsi. Dipikirnya berjualan seperti ini adalah pekerjaan yang hina. Tapi apa boleh buat? Terpaksa ini aku lakukan demi menyambung harapan. Dia tidak tahu saja, selama ini uang yang digunakan untuk menyambung hidup, kalau uang darinya habis, adalah uang dari hasil bisnis kosmetikku. Dan yang belum dia ketahui lagi, kalau bisnis kosmetik onlineku yang tidak ia ketahui, adalah pekerjaanku yang sesungguhnya, di mana aku bisa mendapatkan komisi yang kadang bahkan bisa menyamai gajinya. Kalau aku bekerja di kantor, memangnya siapa yang mau menjaga anak-anak kita, Mas? Kamu mau menyewa ART? Halah, enak saja nyewa ART. Gajiku bisa habis nanti. Belum juga buat bayar cicilan mobil dan juga rumah ini. Masa harus bayar ART juga? Ya sudah, kenapa kamu masih protes, Mas? Tapi jangan jualan seperti itu, Riz. Malu aku jadi suami. Kayak gak ada jualan yang lebih wah saja. Biar gak malu-maluin banget jadi istri manajer. Maksudmu jualan yang seperti apa, Mas? Ya jualan perhiasan kek. Baju dan tas-tas branded kayak yang dijual sama Mbak Indah. Dan kelihatan lebih berkelas. Memangnya kamu mau kasih modal buat aku, Mas? Mas Sahrul kembali terbungkam. Ia hanya menggaruk-garuk kepala yang tak gatal. Kalau gak dikasih modal, mana bisa aku berjualan barang berkelas seperti yang kamu maksud itu, Mas? Buat makan saja kita kurang. Pokoknya aku melarangmu untuk menjual kosmetik kayak gitu. Terserah kamu saja lah, Mas. Aku gak peduli. Walaupun kamu melarang, aku akan tetap melakukannya. Yang penting aku dapat hasil dari yang aku kerjakan. Berani ya sekarang kamu sama suami? Baru berjualan receh aja kayak gitu, kamu sudah belagu. Dapat duit berapa sih kamu sampai belagu kayak gitu? Banyak yang aku dapatkan, Mas. Terutama kepuasan batin. Sebaiknya jangan hina profesi seseorang. Siapa tahu mereka bisa maju dan suatu saat nanti mereka justru akan melampauimu yang pekerja kantoran. Alah, ngimpi kamu, Riz. Jualan kayak gitu aja paling dapat recehan saja kan? Gak bakalan jadi kaya. Kalau mau kaya ya kerja di kantor jadi staf atau manajer. Gajinya pun tetap, punya tunjangan dan bonus. Jualan kayak gitu mana ada. Apa kamu pikir selamanya akan jadi pekerja kantoran, Mas? Siapa tahu suatu saat nanti kamu dipecat. Kamu nyumpahin aku dipecat ya dari kantor? Tidak, Mas. Terus kenapa kamu bilang seperti itu? Kan kita harus antisipasi dengan segala kemungkinan yang terburuk yang terjadi, Mas. Perusahaan bangkrut misalnya, dan karyawan harus diberhentikan dari kantor. Itu tidak mungkin. Perusahaan tempatku bekerja adalah perusahaan yang besar dan cabang-cabangnya ada di beberapa kota besar.
Tidak mungkin bangkrut semudah itu. Aku terdiam. Bila terus ditanggapi, dia akan terus berdebat, ingin menang sendiri. Itulah sikap suamiku. Sudah banyak waktu aku lakukan untuk mengalah darinya. Baik, kita lihat saja, Mas. Karena penghinaanmu ini membuat tekadku semakin bulat. Aku sengaja tidak mengatakan penghasilan penjualanku secara online. Karena kalau dia tahu, aku takut dia justru semakin tak peduli dengan kebutuhanku. Bahkan mungkin bisa mengambil uang hasil jerih payahku. Tapi untuk uang jualan kosmetikku secara langsung, aku biarkan saja dia tahu. Mungkin memang hasilnya sedikit karena produk yang aku jual sedikit, dan aku sengaja tidak mengambil banyak keuntungan. Suamiku mungkin tidak tahu di luar sana, sebenarnya banyak orang yang sukses dari hasil jualan kosmetik. Namun mata hatinya masih tertutup dengan jabatan pekerjaannya yang mentereng, sehingga menganggap penjualan kosmetik seperti ini tidak ada hasilnya. Namun setelah hinaan dari suamiku itu, hatiku terlanjur sakit. Kali ini aku akan mengumpulkan uang sendiri, tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga. Bila ada bahan yang dimasak, aku akan memasaknya. Bila tidak ada, ya biarkan saja. Aku dan anak-anakku akan makan di luar. Aku akan tunjukkan kepadanya bahwa bisnisku ini bukan bisnis sembarangan. Riz, ini kenapa makanannya yang tadi pagi? Kamu nggak masak yang lain? Tanya Mas Sahrul setelah puas berdebat denganku. Makan saja yang ada, Mas. Tadi pagi kan cuma belanja itu. Kenapa sih kamu masih protes? Walaupun berdecak kesal, ia masih memakan masakanku dengan lahap. Mungkin karena kecapean telah berdebat denganku tadi. Mas, ini tagihan listrik sama air untuk bulan ini. Belum kamu bayar. Berapa? Tanyanya sambil terus menatap layar handphonenya. Listrik 300.000, Mas, dan air 300.000. Apa? Sebanyak itu? Kamu itu boros ya? Mas, listrik dan air kan pemakaian bersama. Kenapa aku yang dibilang boros? Aku nggak mau bayar. Aneh sekali kamu ya, Mas. Memangnya kamu nggak mau mandi? Terus baju-baju kotor dibiarkan numpuk begitu saja. Rumah ini gelap, nggak ada hiburan apa-apa. Nggak malu ya digosipin sama tetangga kalau seorang manajer nggak mampu bayar tagihan listrik dan air. Aduh, ia mengambil dompet dan mengeluarkan uang 600.000 rupiah, lalu diserahkannya padaku. Kenapa nggak bayar sendiri saja ke minimarket, Mas? Alah, aku capek. Kamu saja yang bayarin. Yang penting ada struknya. Dasar pelit. Tadi sore Pak RT juga kesini, Mas. Minta uang kebersihan 100.000 rupiah. Bayarin kamu dulu lah. Katanya kamu jualan. Kamu yang bilang sendiri kan kalau jualanku itu cuma recehan. Kok malah kamu minta sih ke aku? Kamu gak malu apa, Mas? Iya, pusing aku dengan kecerewetanmu. Nih uangnya, katanya. Sabar. Sampai kapan penghinaan ini terus terjadi? Aku harus bisa melaluinya, batinku. Drama pagi-pagi pun masih sama seperti kemarin. Entah kenapa Mas Sahrul cerewet sekali. Kok ada ya laki-laki yang bermulut lemes seperti dirinya? Ya, mungkin sikapnya menurun dari ibunya. Mas, bisa nggak sih pagi-pagi itu nggak usah ngomel-ngomel? Kasihan itu anak-anak. Pagi-pagi udah dikasih sarapan omelan. Kamu nggak mau kan anak-anak kita jadi takut sama kamu? Alah, tahu apa sih kamu tentang anak-anak? Mereka itu kan masih kecil, nggak tahu menau masalah orang dewasa. Biarpun mereka masih kecil, Mas, tapi mereka juga punya perasaan. Sudah, mana sarapannya? Aku mau berangkat kerja. Ada, Mas, di meja makan. Kok nggak ada lauknya? Cuma sayur bening doang. Jangan menghina rezeki yang ada di depan mata, Mas. Sudah bagus aku masakin. Sayur itu juga aku dapatkan dari metik di belakang. Jadi gratis. Kalau Mas nggak terima, silakan saja Mas belanja dulu ke tukang sayur. Di sana itu lengkap.
Mau apa saja ada, bisa tinggal pilih, nanti aku yang masakin. Aduh, kamu ini, ayam yang kemarin sudah habis ya? Bukannya semalam kamu yang menghabiskan, Mas? Kenapa kamu tanya sama aku? Habisnya kemarin enak sih, ada sambalnya juga. Makanku jadi lahap. Ya mau makan enak perlu modal dong, Mas. Masa makan enak maunya gratisan? Setelah Mas Sahrul berangkat, aku seperti biasa melanjutkan aktivitas sebagai ibu rumah tangga. Sore itu aku hampir tak percaya ketika sebuah pesan masuk ke grup reseller kosmetikku yang aku ikuti. Tulisan besar di layar ponselku seperti menari-nari di hadapanku, membuat jantungku berdegup kencang. Selamat buat Riza Umi Az-Zahra atas pencapaian besarnya. Anda dinobatkan sebagai reseller terbaik bulan ini dan berhak menerima reward sebesar 10 juta rupiah. Teruslah menginspirasi. Tanganku gemetaran. Hampir saja ponselku terjatuh. Aku menutup mulut dengan kedua tangan, mencoba meredam rasa haru yang mendesak keluar. Air mataku perlahan mengalir di pipiku. Sebuah campuran dari kebahagiaan, kebanggaan, dan syukur yang tak terbendung. Pencapaian ini bukan sesuatu yang datang dengan mudah. Aku memulainya dalam diam, bahkan tanpa sepengetahuan Mas Sahrul. Dia hanya tahu kalau aku sesekali berjualan kosmetik pada ibu-ibu kompleks. Tapi dia tidak tahu betapa seriusnya aku mengembangkan bisnis ini secara online. Baginya, jualanku hanya iseng-iseng yang membuatnya malu. Sebulan terakhir, aku memutuskan untuk lebih fokus dalam berjualan online. Alhasil, pesanan kosmetikku meningkat pesat. Hari ini penghargaan itu menjadi bukti nyata bahwa kerja kerasku dan ketekunan tidak pernah sia-sia. Dengan reward sebesar 10 juta rupiah, aku sudah merencanakan sesuatu yang istimewa. Mataku berbinar-binar. Alhamdulillah, terima kasih atas rezekimu ya Allah. Aku merasa terharu. Dengan uang ini aku bisa membelikan Faiz dan Faza makanan yang enak dan juga baju baru untuk mereka. Aku mengajak Faiz dan Faza keluar. Sayang, kita makan di luar yuk, ajakku. Memangnya bunda punya uang? Kan ayah gak ngasih uang ke bunda. Aku tersenyum getir mendengar ucapan si kembar. Ada kok sayang, bunda dapat rezeki. Makanya hari ini bunda akan traktir kalian sambil nanti beli baju baru untuk kalian. Wah, alhamdulillah, bundaku hebat. Terima kasih ya bun. Kami bertiga berjalan bergandengan tangan. Faiz dan Faza bernyanyi dengan riang. Lagu anak-anak, seolah tidak ada beban. Bun, aku mau es krim, usul Faiz. Aku juga mau bun. Faza ikut menyahut. Boleh, silahkan kalau mau jajan apa saja boleh. Asik, uang bunda banyak ya. Aku tersenyum, bisa melihat keceriaan mereka saja, bahagianya tiada tara. Aku yang biasanya cuma bersedih saat mereka meminta uang jajan, tapi aku tidak bisa memberinya karena aku habiskan untuk kebutuhan keluarga. Sesak sekali rasanya. Akhirnya untuk hari ini, kami merasakan puas makan bersama di restoran. Memilih menu sesuai dengan keinginan anakku, lalu membeli beberapa jajanan dan baju baru. Nanti jangan bilang apa-apa ya sama ayah mengenai hari ini. Baik bun. Aku terkejut melihat mobil Mas Sahrul sudah terparkir di halaman. Tidak biasanya dia pulang cepat. Paling cepat juga menjelang maghrib. Assalamualaikum. Tidak ada jawaban darinya. Justru kedatangan kami disambut dengan tatapan nyalang olehnya. Ayah sudah pulang? Tanya Faiz menghampiri laki-laki itu. Mas Sahrul bergeming, tanpa ekspresi, walaupun Faiz dan Faza menyalami tangannya. Aku pun berlalu begitu saja. Sayang, kalian ke kamar saja ya. Bunda pasti mau dimarahin ya sama ayah. Enggak kok. Sudah, kalian di sini saja ya. Kunci pintunya. Aku menutup pintu kamar putraku dengan pelan. Ketika berbalik,
Mas Sahrul sudah berada di hadapanku dan menarik lenganku dengan kasar. Dari mana saja kamu jam segini baru pulang? Ninggalin rumah begitu saja, gak ada makanan, gak ada apa-apa. Emosinya begitu meluap-luap. Sabar mas, sabar. Aku dan anak-anak hanya pengen jalan-jalan kok sebentar saja. Jawabku. Plak, dasar kamu ini memang istri yang boros. Pantas saja uang bulanan dariku selalu habis, katanya. Aku hanya bisa menangis. Padahal aku tadi jalan-jalan pun memakai uangku sendiri. Dan sengaja aku tadi menyembunyikan baju baru Faiz dan Faza di meja luar rumah. Karena aku tidak ingin Mas Sahrul tahu. Tapi ternyata Mas Sahrul tetap saja tidak peduli. Ia terus menyalahkanku seolah-olah aku hanyalah beban saja baginya.